gitu. Beda ya dengan bawaan lahir dia sebelum agama Islam gitu. Saya tunjukkan satu aja ya, penghujatan Kristen ya. Jadi jangan kita merasa kita itu tersakiti loh, Dek. Gak baik. Tapi kita nggak mau cari tahu bagaimana saudara-saudara Kristen yang di luar sana. Mereka seenaknya menghujat, mengatakan baginda Rasulullah itu adalah. Nah, kata pedofil itu muncul kapan, Dek? Di zamannya baginda Rasulullah tidak ada nama-nama kata-kata pedofil. Hanya karena Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, terus kalian menyandingkan dengan hukum Indonesia, berumur berapa tahun yang boleh dinikahi, itu tidak adil. Itu tidak fair, saya katakan. Apakah kamu yakin pada waktu zamannya mungkin kita punya opung menikah itu umur 17 tahun? Gak ada. Hukum di Indonesia berlaku kapan perempuan bisa dinikahi atau kapan warga negara Indonesia bisa menikahi itu syaratnya harus punya KTP. Itu berlaku pada tahun berapa dulu. Jangan kalian mengkorelasikan pada waktu zaman nabi-nabi terdahulu. Bahkan zaman nabi terdahulu itu masa perbudakan itu merajalela. Tapi kenapa penuduhan kalian kepada Nabi Muhammad karena menikahi Siti Aisyah berumur 6 tahun, kalian korelasikan di hukum Indonesia, jadi kalian mengatakan menikahi bocil. Kalian tidak tahu, di zaman penjajahan dulu, anak berumur 5-6 tahun saja sudah diapakan. Itu yang kami tidak terima. Kami minta data. Gini loh, Nabi Musa punya istri, Nabi Daud punya istri. Kalian tidak tahu umur berapa mereka dinikahi. Bahkan Bunda Maria, kalian katakan suaminya Yusuf. Kalian kan tidak tahu Bunda Maria umur berapa, Yusuf umur berapa. Coba kalian tanya orang Yahudi itu, kitab Yahudi. Dikatakan di sana Yusuf itu berumur 90 tahun loh. 90 tahun, bayangkan bagaimana kakek-kakeknya itu. Menikahi Maria berumur berapa? 12 tahun. Apa nggak cucu dengan kakek ini? Tapi kalau dikasih tahu sama kalian gak akan terima. Kalian selalu menyerang apa? Woi, nabi kamu tuh tukang kawin. Nabi kamu tuh begini. Jangan korelasikan ke nabi kami dulu. Bagaimana zamannya Raja Daud dengan Raja Salomo? Salomo itu 1000 loh. 700 istrinya, 300 gundik. Bayangkan umur berapa dia meninggal Salomo? Umur 59 dia meninggal. Bayangkan mulai dari dia umur, kita buatlah dia dewasanya umur 15-14 tahun sampai 59. Bagaimana cara dia menggauli 1000 perempuan? Bayangkan dulu. Tapi aku jangan selola. Kenapa? Tapi aku salut sama Kak Nora ini, ibaratnya dia walaupun nggak masuk ke agama yang sekarang, tapi dia tetap ibaratnya nggak lupa dengan ayat-ayat firman Tuhan gitu. Atau pernah nggak ibaratnya? Nggak lupa. Atau contohnya nih di dalam Al-Quran itu kan? Gimana? Saat di dalam kitab orang Kak Nora sekarang, Kak Nora bisa nggak seperti mengetahui dari Matius dari Kejadian sampai ke Mazmur itu ya, pembahasan Kak Nora bisa nggak dengan bahasa Arab gitu, nggak mesti pakai agama Kristen ini Matius ini gitu loh, ibaratnya biar lebih. Dek, dengarkan dulu ya Dek ya. Di daerah Sumatera Utara 1 bulan yang lalu itu menarik seorang perempuan yang sudah dimurtadkan oleh suaminya. Cara pemurtadannya bagaimana? Kau dengarkan saya baik-baik, Dek. Inilah kejahatan dari Kristen. Kenapa saya katakan? Dia menikahi seorang perempuan Islam. Dia masuk Islam. Ketika perempuan itu hamil, punya anak, akhirnya si laki-laki itu pindah ke agama Kristen dan mengajak istrinya pindah ke agama Kristen. Kalau tidak mau akan diceraikan. Akhirnya perempuan tuh dibawa lari ke kampungnya. Karena imingnya dia bilang gini, ayo kita kunjungi keluarga kita di Samosir. Di Pulau Samosir waktu itu, kan kemana kau? Itulah Dek. Makanya jangan sama saya dulu begitu. Naiklah kau. Jangan terintimidasi ya. Ya, terima kasih Kak Nora. Iya. Agama apa Kak? Kristen. Ya silakan. Oke. Aku mau bilang aja ya.
terserah nanti tanggapan Nora itu gimana. Kalian bilang seolah-olah kalian yang terzolimi, tapi bisa buka saja beberapa komal di sini, semua membahas Kristen, dan yang membahas itu adalah kalian yang Islam, terlebih yang murtad atau yang mu'alaf atau apalah namanya di kalian. Seperti itu. Seperti komalmu ini, Kristen ajaran sesat kah? Tanda tangan itu sebenarnya jadi sebenarnya jangan merasa terzolimi seperti yang kau bilang tadi. Sebenarnya ini semua dimulai dari kalian. Kata-kata pedofilia baru sekarang. Kata-kata bernonot juga hanya keluar dari mulutmu. Begitu. Loh, saya tanya dulu. Pedofil itu artinya apa? Iya, seperti Muhammad. Loh, saya tanya arti pedofil. Jangan kau larikan ke Seperti situ dulu. Muhammad. Nanti saya Seperti tunjukkan. Muhammad. Nanti saya tanya pedofil itu apa? Seperti Muhammad. Jadi Tuhan kamu impoten. Nah, kan? Kau yang memulai. Nah, loh, Makanya, kamu saya tanya apa arti makanya, pedofil? hei, Saya tanya apa arti kau pedofil? jangan sok Saya tanya framing. apa arti pedofil? Saya Apalagi tanya kau apa arti murtad. pedofil? Kamu Mungkin nggak kau karena tahu arti nafsu. pedofil. Nah, Kau mungkin ini. karena nafsunya kau jadi Maaf, Islam. saya pagi-pagi tidak ingin mengotori dengan kenaikan binatang. Pedofilia itu artinya orang yang menyukai anak-anak kecil, mau laki mau perempuan. Nabi saya normal loh. Nabi saya normal. Kalau saya tanyakan sama kamu, Tuhan kamu dilahirkan oleh Bunda Maria, berjenis kelamin laki-laki. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Lukas 1 nomor 31. Pada waktu di dalam Lukas 2, di dalam Lukas pasal 2, Yesus diserahkan kepada Tuhan di bait Allah apa? Untuk bersunat. Berumur 8 hari dia disunat. Apa itu sunat? Sunat itu adalah khitan, memotong hulu khatannya. Ya. Nah, ketika dia sudah, berarti kan dia sudah balik nih, dewasa kan. Ketika dia berumur 33 tahun setengah, saya bertanya, apakah dia suka sama perempuan? Takut saya ini. Takut. Iyalah. Kalian itu ngomong sama mu'alaf yang pernah mengimani agama Kristen. Yang tahu, kecuali saya masuk Islamnya umur 5-6 tahun. Karena apa? Di Islam itu berakal dulu baru beriman, Bu. Bukan beriman dulu baru berakal. Itu jongkok namanya. Ya, Bu, ya. Saya ngasih tahu yang sebenarnya. Apa arti pedofil? Ya Muhammad, apa arti pedofil? Makanya saya selalu mengatakan, sebelum kalian menuduh Nabi saya seorang pedofil, saya pengen tahu apa arti pedofil. Terus hukum di Arab sana itu memberlakukan menikahi seorang perempuan itu di umur berapa? Kau telepon dulu itu, weh. Itu tuh penguasa di Arab sana itu. Waktu zamannya Nabi ya, jangan sekarang ya. Itu berumur berapa? Ada nggak hukum-hukumnya? Kayak di Indonesia. Di Indonesia pun berlaku kita bisa menikah 17 tahun itu kan baru-baru berapa tahun ini. Untuk mencegah apa? Terjadinya pernikahan dini. Aduh, lucu sih. Ya, Markus. Bang Markus. Bang Markus. Nah, kok kepanasan. Markus kalau nggak ngomong saya turunkan. Lucu. Marah kau. Tapi arti pedofil kamu nggak tahu gitu loh. Malu lah. Berarti kamu kan nggak ada belajar. Naik itu janganlah apa ya. Aduh. Jangan kepanasan gitu. Ya, Ernest. Selamat pagi, Bang. Halo, Ernest. Ernest?
Halo Bang. Yang Muslim tahan dulu, jangan naik ya. Kita kan diskusi. Tolong Kristen kalau mau naik, itu gunakanlah Roh Kudusnya. Ya Iban. Kan? Assalamualaikum. Lomong. Assalamualaikum. Ya, agama apa? Muslim. Ya, saya dibawa dulu ya Bang. Ya Ucok. Ucok. Halo Ito. Ya, selamat pagi. Ya, Ito. Aku cuma Ya. bikin spot aja sama Ito. Sehat-sehat Ito ya. Agama apa Bang? Aku Muslim. Maksudnya Ito sehat-sehat. Selama ini aku tengok Ito kan dihujat terus. Ya kan? Jadi maksudnya Ito Ya. itu kan kuat lah semangat. Karena banyak kali yang benci kali sama Ito. Aku selama ini kan aku ikuti aja live Ito. Ya Tok ya. Semangat Tok ya. Ya. Oke. Nah, oke, udah turunkan Tok. Aku Muslim. Makasih, Tok. Assalamualaikum. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Boleh Agama apa, Dek? nggak ada agama saya kak. Cuma mau KTP-mu? tanya-tanya aja kak, boleh kak? KTP-nya? KTP kan ikut orang tua aja kak. Apa agama orang tuanya, Dek? Apa kayak sini cuma mau tanya aja kak, boleh kak? Di sini diskusi lintas iman, Dek. Harus ada agama. Kalau nggak ada agama, saya nggak mau. KTP Islam kak. Jadi apa yang mau kau tanya ke Islam? Yang bukan ke Islamnya, Terus? ke kakaknya aja sih. Bukan. Kamu ateis. Kamu tidak punya agama. Kamu Islam tapi tidak mau ngaku kamu agama Islam. Enggak, saya cuma mau tanya ke kakak itu, kenapa kakak beragama gitu? Apa yang buat kakak masuk akal gitu sampai mau beragama gitu? Bukan, kamu orang tuamu Islam. Kamu nanya agama ke saya, tapi kamu nggak mau mengaku kamu punya agama, kan lucu. Gitu loh, Dek. Ya. Kalau yang pasti kamu begini aja deh. Kalau kamu nanya, kenapa orang mesti beragama? Agama itu untuk mengatur. Kalau tidak ada aturan di dalam hidup kita, kita tidak mau mengenal Tuhan. Ya udah, mati aja, Dek. Karena apa? Coba pikir, kau nak bernafas ini siapa yang ngasih? Emang tiba-tiba kau bisa bernapas? Kau bisa berdetak jantungmu? Aliran darahmu ke semua saraf-sarafmu bisa mengalir begitu aja? Enggak kan? Nah, itu saja ya, Dek ya. Jadi, Ya, tolong orang kamu berpikir. bernapas. Halo, assalamualaikum Bunda Nora. Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Bang, saya ngefans sama Bang Juma. Gimana nih Bang Juma, sehat toh? Salam buat Bang Juma Bun. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Iya, saya pengen itu Mbak Bunda Nora. Pengen kaos api. Oh, nanti Turunin. kamu sejak kapan tidak mau mengaku tidak ada lagi agamamu? Sejak umur berapa kau, Dek? Ih, kok balik nanya kak, kan saya naik sini Ya, saya udah pengen tahu 15 dong. gitu. Katanya kan orang tua kamu Islam, ya kan? Berarti kau udah mendapat pendidikan Islam dari kecil. Nah, sekarang coba
itidal. Coba. Itidal, Dek. Coba itidal, Dek. Pas ditanya malah Dek. balik nanya. Itidal lah, karena kamu mengaku Islam dari lahir. Akhirnya kamu memilih tidak mau beragama lagi. Nggak mungkin dong. Anak saya yang kecil itu TK sudah belajar sholat loh. Ya. Ya, Nah, kalau sekarang sholat itidal, mah Dek. bisa aja. Itidal, coba Apa itidal. kan nggak masuk akal gitu. Itidal, saya cuma Jalanin minta itidal. sholat, apa Gak segala mungkin kamu macam, nggak pernah, nggak ada yang nggak masuk mungkin akal kamu nggak kayak pernah gitu. sholat. Kalau kamu Islam dari lahir, kamu itidal. Coba. Iya memang Islam dari Biar lahir, cuma tahu saya si kan Pudan. nggak pernah Si mau Pudan, gitu. Pudan, kau tengok ya. Ngaji, disuruh Kalau gitu, nggak dia mau. Islam dari lahir, pasti dia tahu itidal. Masa Coba di itidal, surga Dek. dapat Itidal, 70 Dek. derajat. Itidal, Dek. Dongengnya Kamu itu udah loh, gede loh. nggak masuk akal Itidal, banget. Dek. Saya aja mualaf tahu itidal. Sholat itu. Itu Masa itidal dilakukan Nabi- kapan? Setelah membaca apa? Nabi Ayo. menikahi umur Nah, nampak. usia Apa kau 6 bilang? tahun, digauli umur 9 tahun Nah, gitu. nampak Nabi dari menyamar. Ternyata Oten dia. Oten malu dia mengaku agamanya, akhirnya dia bilang ateis. coba kakak jelasin Tadi itu katanya kenapa orang bilang itu ini, Nora, kok dia itu nggak Islam, disebut dia tuh pedofil, malu kenapa? karena Coba kau. jelasin, coba, Karena Kak. kau ternyata Oten. Dia menyerang Nabi Muhammad. Oten ternyata menyamar. Nyerang, hanya doang. Itu kenapa kok dibilang gak pedofil ku tanya gitu? dulu sama Sedangkan kau. udah jelas-jelas Ku tanya fakta. dulu sama kau, kenapa kau Nikahi malu Kristen? Aisyah di umur Kenapa 6 kau? tahun Kan- anjir, digauli umur 9 tahun. Enggak pedofilnya itu di mana gitu loh. Hei, Coba kau malu dipikir ngaku dulu. Kristen? Kau malu Kristen? Kau malu ngaku jadi Kristen karena apa? Karena Tuhan kau memiliki kelamin satu. Wow. Terus ketika teman kau, saudara kafir kau mengatakan Nabi kami pedofil, saya tanya Tuhan kamu kalau yang nggak kawin-kawin nggak nikah-nikah itu impoten? Apa nggak bisa saya berpikir begitu? Itulah akibat kau menuhankan sosok makhluk. Jadi ketika Tuhan kamu itu di restart itu, kau jangan marah dong. Ya, ketika Tuhan kamu di roster itu jangan marah. Karena apa? Bagaimana mungkin kita mau roster seseorang, ya, seorang makhluk kalau memang dia itu gimana ya? Kayak Nabi kami. Wajar kamu mengatakan gitu, dia manusia. Dia manusia. Tapi kalau ada Tuhan dimanusiakan, ketika di roasting, kalian nggak terima itu cemara. Saya bertanya, Yesus manusia. Ketahuan. Tadi dia bilang, ya orang tua saya Islam dari lahir. Orang tua saya Islam. Berarti dia Islam dari lahir. Saya tanya, itidal. Karena apa? Wajib kita itu itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ma sitai min syai'in ba'du. Dia tidak tahu. Baru dia nyerang Nabi Muhammad. Mengatakan Nabi kami menikah Siti Aisyah. Saya sudah katakan. Jangan kau korelasikan ya di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang. Nggak ada aturan dulu. Nggak ada aturan menikah. Iya. Nggak ada. Mana? Sahnya pernikahan mereka apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana cara Tuhan kau mempersatukan kalian? Itidal. Dia tidak mau mengaku dia Kristen. Malu dia. Malu dia, Jul. Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Berapa Tuhanmu? 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi di antara tiga Tuhan ini, kalau disatukan, kan 3 pribadi nih, 1 hakikat. Nah, nama 1 hakikatnya apa? Tritunggal. Berarti kamu berdoa kepada Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Aduh, sayang kali. Ternyata malu kok ngaku agamamu. Tadi si 7 Pudan. Nora,
Malu dia ngaku Islam gara-gara kau. Kau buat malu Islam, ternyata Kristen dong. Baiklah hoko. Namailah hodo mengaku agama. Aduh. Ya tahu. Iya kan John, kenapa dia malu John? Ini Bang BG ini agama apa? BG? Agama apa Bang? Kalau Islam di bawah aja dulu Bang. Selamat pagi. Iya agama apa Bang? Agama Kristen. Ya silakan. Kenapa ini saudara kamu di bawah ini malu mengaku Kristen Bang? Kenapa mesti dia harus mengaku Islam Bang? Hah? Iya, saya nggak tahu itu Yang malu pinter siapa? dia lah itu. Terus Pinter kenapa dia kau itu. malu? Juga Kenapa bukan kau Islam. bilang kalau orang Malu tuamu kenapa? Islam? Padahal kau Kristen ya? Saya malu kalau beragama itu saya malu karena bodoh gitu. Jadi mau beragama. Memang malu kau. Aduh, Malu kayak kenapa? Saya lagu ini bangga loh. malah. Saya kayak dengar lagu malu-malu denai. Hei, ada yang malu, hei, mengaku agamanya. Seharusnya Anda yang malu itu beragama. Saya tidak malu, Kenapa saya sih tidak gitu beragama? malu. Dibodoh-bodohin. Saya mempunyai Tuhan yang menciptakan kalau- langit dan bumi, yang Kalau nggak memberikan malu, saya. coba Alah. boleh nggak saya tanya? Kau kenapa mesti tidak mau mengaku bahwa KTP kau Kristen, orang tua kau Kristen? Kenapa nggak mesti kau bilang Islam? Aduh. Ya, silakan Bang BG. Saya tidak perlu naikkan ini. Oke. Bang BG Cuman silakan. mau bertanya aja nih. Ya. Ngapain sih Bunda Nora membahas yang berbeda keyakinan gitu loh? Loh, kami kan agama dakwah, syiar. Iya, betul. Enggak akan lebih baik kalian ngurusi agama kalian sendiri. Loh, agama kami sudah benar. Betul. Kalau menurut Bunda Ya, itu loh. kami kan Gini. tunggu dulu Bang. Agama kami kan syiar, berdakwah, meluruskan yang tidak lurus. Nah, ini Iya, betul. menurut Abang agama kalian lurus enggak? Ya menurut saya betul. Cuman gini Bunda, saya jawab dulu pertanyaan Bunda. Bagaimana? Tunggu dulu. Satu-satu. Ya, silakan. Meluruskan yang sudah melanggar akidah. Bukankah di dalam Islam sendiri yang beragama Muslim banyak sudah melanggar akidah, melanggar peraturan agama di Quran gitulah, agama apa sendiri. Sekarang saya tanya, akidah itu apa, Bang? Ya, saya Abang tidak kan tadi tahu. menyinggung akidah. Loh, terus kenapa Abang bisa bernarasi kami melanggar akidah? Lah. Kalau menurut Bunda akidah itu apa Bunda? Aku cuma bertanya aja dulu ini ya. Pokoknya menurut aku sih gini Bunda. Sudah banyak sih orang-orang Muslim sendiri yang tidak mentaati agama Islam sendiri gitu loh. Yang sudah melenceng dari aturan Ya, sendiri. contohnya Bang. Contohnya sangat banyak Bunda, bukan cuma satu aja. Gitu loh. Banyak orang mengaku Islam tapi tidak melakukan salat. Yang namanya Islam itu melakukan salat 5 waktu. Itu satu pelanggaran. Itu Abang satu contoh. lucu, Abang. Itu Abang membawa suatu oknum, Bang. Kecuali Abang mengatakan, ya, sebentar dulu, Bang, sebentar. Iya, betul. Ya, Oknum yang saya bilang, oknum. sebentar dulu, Bang. Abang Oke. kan ngomong sama saya tanya apa itu akidah. Nah, sekarang begini, Bang. Akidah itu adalah apa namanya tuh? Keyakinan, kepercayaan yang kuat kepada pencipta kita. Itu akidah. Nah, apakah Islam sudah melenceng atau sudah bertentangan dengan akidahnya? Tidak, Bang. Ya, kami tidak menjadikan Tuhan kami itu sosok makhluk. Jelas itu. Oke, Makanya saya oke, tanya. betul. Oke, betul. Tunggu dulu, Saya Bang. yakin. Sebentar. Saya belum selesai loh, Bang. Kamu tadi bertanya tentang akidah. Sekarang saya jawab yang kedua. Nah, banyak Islam yang tidak sholat. Sekarang pertanyaan saya, ya, apakah di Al-Quran itu kami tidak diwajibkan sholat? Hukum sholat itu apa di Al-Quran? Nah, kalian tidak tahu kan? Hukum sholat di Al-Quran yang 5 waktu itu wajib. Wajib hukumnya. Bagi yang melanggar, tahu Abang kata wajib. Wajib itu harus. Tidak ada lagi di situ tolerannya. Gini Bunda, jadi mau Gitu ketawa loh. saya Bunda. Betul. Ya, Itu memang. tadi yang saya bilang.
Iya betul, berarti kita Nah, sejalan nih. jadi kalau Maksud orang, saya gini. tunggu dulu, tunggu sebentar. Kalau orang, sebentar Bang. Kalau orang tidak sholat, apakah berarti Islamnya yang salah? Enggak, orangnya yang salah Bang. Itu yang perlu kalian luruskan, nggak perlu agama lain gitu loh. Yang sudah mengerti Islam tidak melakukan kewajiban, itu yang perlu kalian luruskan gitu loh. Betul. Gini Bang. Betul Bang. Itu tugas kami sebagai Kristen untuk menasihati orang itu. Itu tugas kami sebagai Ya udah Kristen. silakan. Setiap Pak Bom itu live itu selalu saya sangkal itu. Itu saya tidak benarkan, apalagi menghujat agama orang lain. Bagi orang yang beragama menghujat agama orang lain itu tidak betul, gitu loh. Alangkah lebih baik bagi saya sendiri Kristen meluruskan Kristen yang sudah melanggar aturan-aturan Kristen itu. Begitu juga dong kalian sebaliknya sebagai Islam, gitu loh. Itulah. Loh Oke iya lah, oke lah. Bang, begini. Tunggu dulu Bang PG, sebelum Anda turun ya. Sebentar dulu, sebelum Anda turun. Saya tanya dulu, ketika anak Anda berkelahi, Silahkan. Setiap live-nya kalau saya naik, silahkan kalian rekam. Silahkan kalian record. Pasti saya naik kalau dinaikkan, ya. Dan itu selalu saya multi. Dan kalau saya tidak dinaikkan, di tepingan saya orang itu selalu saya sangkal. Saya tidak pernah membenarkan orang-orang seperti itu karena saya sebagai Kristen biarkan saya. gigi. Bang Osean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nora. Sama Bang Ya. ini Bang Dewa ya kan? Satu lagi kan? Bang Jul. Bang Jul. Ya, agama apa Ini Bang? aja, Nora. Kalau mereka mengatakan Rasulullah itu kawin muda apa segala macam, sebab adanya Rasulullah lah derajatnya wanita itu terangkat. Kalau tidak ada Islam zaman dahulu, zaman Nabi Rasulullah itu, wanita itu mau jadi apa? Nah, cuma Nabi kita lah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itulah yang mengangkat derajatnya kaum wanita. Jadi jangan disangkal dia itu tak apa-apa begini. Dalam hukumnya zaman Nabi Muhammad dulu itu nggak ada yang namanya peraturan. Lagipun usia umur 3 tahun, 6 tahun itu fisiknya badannya udah kayak mana, tidak seperti sekarang. Kecil-kecil. Iya. Nah, saya tadi agak panas dengarnya oten-oten nih. Botol Ya, nggak apa-apa, Bang. tak tahu. Iya, tak tahu Ya, Yesus oke, Bang. itu. Oke. Makasih ya Nora ya. Ya. Sehat-sehat selalu ya Jul ya Nora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nda. Sri Kandi. Adik cabut kumis abang nanti. Gantian lah kita ngomong, ya? Boleh? Bang, cerita saya bicara. abang marahkah sama adek? Boleh. Abang marah sama adek? Abang marah sama adek, Bang? Ini marah untuk itu Tuhan Yesus tidak ajarkan kita untuk marah-marah Apa orang. salah adek? Ya udah abang kesini mau ngapain? Tuhan Yesus ajarkan kita untuk nggak bisa marah. Biar kita Ya, terus dikasih abang- maki, kita abang dari tadi tuh ngapain? dihancurkan, tetap kita harus bersabar. Bang, abang kesini ngapain? Adek tanya, apakah adek salah, Disitulah Bang? kerendahan hati Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menderita. Kita mengenal tentang kita lebih dalam bahwa hidup ini tidak jalan semulus dengan apa yang kita inginkan. Bang Yopi. Jadi Saya begitu boleh ya tanya Ibu. Boleh tanya nggak? Boleh. Kenapa abang menyembah Yesus?
Saya menyembah dia karena saya lahir. Saya lahir di atas Kristus. Saya mati pun bersama Kristus. Maksudnya? Maksudnya mati sebelum bersama saya lahir ke Kristus. dunia ini, saya sudah mulai dibentuk bersama dengan Yesus Kristus dan saya mati pun dengan Abang Yesus Kristus. seangkatan sama Yesus, seumuran. Itu memang kita berkata begitu berarti kita tidak bisa digoyangkan. Kita tidak bisa. Siapa yang kita menggoyang abang? Nggak sanggup aku ngegoyang abang, bahwa bang. Yesus Kristus itu benar. Abang udah tadi ngomong digoyang-goyang terus. Bang, di sini nggak ada yang goyang, bang. Pargoy 12 macam nanti kalau aku lihat sendiri, bang. Nggak, maksudnya tuh abang barengan sama Yesus lahirnya gitu. Teman, ibu itu pintar, banyak data tentang Yesus Kristus, tentang Aku pengajaran pintar. apapun. Emang nggak diragukan, bang, pintar. Tapi kadang-kadang kalau ngomong sama orang Kristen banyak dongoknya aku, bang. Buktinya sekarang aku lagi dongok nih. Abang bilang abang lahir sama Yesus. Saya itu orang yang artinya sebatas ilmu aja, mungkin tamat SMP saja. Tetapi iman saya kepada Yesus itu, ya saya mengerti, saya pahami dan Kenapa saya abang beriman kepada Yesus? rasa dalam kehidupan saya. Wah, kalau udah main rasa nggak bisa aku, bang. Udah Saya lah ya. merasa bahwa Masalah rohani, bersama masalah dengan rasa Yesus nggak hati bisa ikut. tenan. Wah, kalau udah masalah rasa dan masalah hati, jangan bawa-bawa aku, nggak ikut-ikut aku. Berarti itu karena perasaan abangnya nyaman, makanya abang menyembah Yesus karena perasaan abang. Oh, kalau gitu barang siapa yang nyaman menyembah Sai Baba, maka dia benar ya. Boleh-boleh aja ya. Berarti itu betul ya, penyembahan itu betul berarti. Yang Jadi nyuruh begitu abang ya, nyembah Ibu. Yesus ya? Bang yang nyuruh nyembah yang nyuruh abang nyembah Yesus siapa? Itu lewat firman yang diajarkan oleh bangsa Israel, Israel. para murid-murid Yesus dan utusan-utusan rasul, para rasul yang membawa firman itu sampai ke Indonesia langsung ke Papua. Maka kita kenal Siapa? firman itu. Firman Oh, Pace itu orang Papua, Pace. Bapak ini Pace. Pace toh. Oh, Pace toh. Siapa Yo. yang suruh Pace menyembah Yesus, Pace? Saya sendiri. Kenapa? Oh iya ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sembah terus Tidak ya, ada- Pace. Tidak ada yang Cuma suruh. firman itu kita kenal bahwa di firman itu ada kebaikan, ada hal-hal Tadi yang kata Pace sendiri sekarang tidak ada yang suruh. Pace aku sentil ginjalnya nanti mau nggak? eh bagaimana? Tadi Pace bilang tidak. Pace bilang tadi yang menyuruh Pace menyembah Yesus itu Pace sendiri. Kemudian Pace bilang lagi tidak ada yang menyuruh. Pace tidak konsisten. Nanti saya sentil ginjal Pace. Atau saya sentil itu Pace punya kumis. Mana yang betul? Bingung adek. Sentirnya bagaimana bahasanya? Saya kurang paham itu bahasanya itu. Pace tadi bilang, adek bertanya sama kakak toh? Kata adek sama kakak bertanya, kakak menyembah Yesus disuruh siapa? Kakak menjawab bahwa kakak menyembah Yesus itu karena diri sendiri yang menyuruh. Percaya tuh, saya diri sendiri saya yang percaya kepada Betul. Tuhan. Lalu kemudian kakak menjawab lagi, tidak ada yang menyuruh. Jadi jawaban yang betul itu A atau B. Disuruh diri sendiri atau tidak ada yang menyuruh. Adek bingung. Terus kenapa? Ibu mau suruh saya mau ikut ibu? Tidak pernah. Sorry, Adek cuma minta maaf. bertanya, kenapa Sorry, pula harus ikut I saya? know. Jangan ikut saya. Saya tidak mau ngajak-ngajak Pace. Saya cuma bertanya, kenapa Pace menyembah Yesus? Siapa yang Karena ibu suruh? terlalu pintar dengan data-data. Oke, terserah itu. Bagian dari Masya ibu. Allah, ternyata Pace mengakui kecerdasan saya. Luar biasa. Ya Pace adalah orang yang ke-5321.7,3 yang mengatakan kalau saya itu cerdas. Luar biasa. Cerdas sekali ibu itu cerdas. Betul. Karena saya diperintahkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mengobservasi Oke, dan gitu ya, Ibu. mengamati?
Ibu, terima kasih Ibu sudah Sama-sama punya Pace. diskusi apa lain-lain. Nah, untuk Iya. membuka wawasan kita. Mantap Ya, Pace. untuk membuka wawasan kita lebih mendalami kita Masya umat Allah. Kristen punya iman. Jadi terima Siap, kasih Pace. Ibu. Pace Selamat minta malam, maaf shalom. ya kalau seandainya saya menyakiti hati Pace karena kebenaran tidak mengenal perasaan ya. Ya, Pace sehat selalu ya. Semoga selamat di dunia dan belum tentu di akhirat ya. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Sehat selalu Pace. Kita orang bersaudara. Ada orang Hindu katanya mau naik itu. Assalamualaikum Bang Andi. Bang Dewa, ada yang mau sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OT-nya naik lagi dong. Ini ada satu-satu nih. Kakak bicara pelan, adek. Kakak bicara pelan, adek pikir marah-marah. Adek nggak marah-marah. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Halo Pak Hobi. Saya hitung sampai 5 ya. Saya turunkan dimulai dari 5 sekarang. Yang naik kita naikkan lagi. Roya rasa manis. Wizuca. Halo Roya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roya, Muslim non Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah. Bang Handi, salam dari Bunda Suryani Rohil. Ya, silakan Bang Roya. Ada yang mau disampaikan? Siapa? Bunda Suryani. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mbak, tadi saya salah pencet saja. Oh, tadi. siap. Iya. Izin Oke, saya. Maaf ya. Ya, saya izinkan turun kata Melani. Kata Melani gitu, saya izinkan turun ya katanya. Ruizuca. Teman-teman nggak usah typing menghina ya di bawah ya. Nggak perlu. Halo Ruizuca. Halo Ruizu. Yang mau naik minta permintaan naik ya guys. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa teman-teman beli produk aku ya. Produknya aku belum tahu. Pensilalis. Ruizuca. Oke, aku hitung sampai 10 ya. 9, 10. Silakan turun. Oh ya, mau jual kerupuk ikan aku. BM Izal. AC 71 ya, mau naik aja. Halo Pak BM. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak BM, ada yang mau disampaikan? Saya salut ya sama Uni Rifa. Orang Padang nih. Sama, saya juga salut Bapak sama. Aku salut juga sama Bapak. Pengen dengar suara Uni Rifa aja. Ih, Sehat selalu Uni. Amin. Alhamdulillah. Semangat Uni. Siap Pak. Masya Allah. Yo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andra 99. Halo. Halo Pak Andra. Itu udah 35 dulu. Dah, turun ya. Capek juga jadi moderator. Yang mau naik silakan non muslim. Yang muslim udah banyak ya. Elisa Donset ini muslim nih. Mungkin disampaikan nih. Baku salut sampah.
Apa ini Jos? Agama itu diimani tidak seorang pun tahu, karena kalau diperdebatkan ujung-ujungnya emosi bertengkar. Jangan bertengkar lah, ngapain bertengkar? Berdebat itu konsekuensi. Kalau bisa jangan berdebat lah, diskusi aja. Bagi-bagi ilmu lah. Ngapain kita harus berantem? Ini ada orang di sini nih. Ada orang di situ loh. Tapi nggak ada orangnya. Oh, Alisa don't set.